Satu lagi smartwatch andalan Huawei udah mampir ke Droidline. Ini adalah, susah dibukanya. Ini adalah Watch GT2 Pro yang jadi penerus seri Watch GT2. Gue sendiri udah pakai hampir semingguan dan kira-kira begini yang gue rasain. Waktu pertama kali ngeliat, gue rasa smartwatch ini punya build quality yang bagus. Ternyata pas gue cek, ya emang beneran bagus. Material yang dipakai di Watch GT Pro ini dari bahan titanium, bukan stainless steel, apalagi karet. Material titanium ini tentunya bikin jam terasa lebih ringan, tapi tetap kuat dan punya durabilitas tinggi, bahkan bisa tahan air. Itu kalau nggak salah ya sampai kedalaman 50 meter. Nah, kalau kacanya sendiri dari bahan kaca kristal safir yang kekuatannya itu nggak perlu diraguin lagi. Sama terakhir di bagian belakangnya ini pakai bahan keramik dengan finishing glossy yang diklaim ini cocok sama kulit kita. Jadi maksudnya nggak akan bikin gatel-gatel ya, atau panuan atau kudisan dan lain-lain ya. Gua nggak ada lagi ya lihat port charger di bagian belakangnya karena Watch GT Pro 2 ini udah full wireless charging. Nah, charger bawaannya itu pakai port USB Type-C dan punya magnet yang cukup kencang melekat, jadi bikin jamnya itu nggak gampang copot dari casannya. Nah, secara looks gue akuin kalau Watch GT2 Pro beneran kelihatan kayak jam tangan normal ya, bukan kayak jam yang terlalu canggih ya, karena bentuknya ini kan bulat dan punya tombol fisik multifungsi. Gue sendiri lebih suka jam yang bulat kayak gini karena emang kelihatan lebih elegan dan cocok di berbagai momen dibanding pakai jam kotak ataupun persegi panjang. Jadi ya emang lebih familiar aja ya desainnya. Nah, layar bulatnya juga pakai panel AMOLED. Ukurannya itu 1,39 inci dengan resolusi 454x454 pixel. Selama gua pakai, gua nggak nemuin masalah sama layarnya. Konten gambar ataupun tulisan masih tetap kelihatan jelas walaupun gua pakai di bawah sinar matahari langsung ya, tengah hari bolong. Kedua tombol yang ada di sini ya, di samping itu bisa diputar, tapi ya diputar cuma buat mainan aja, nggak ada fungsi khusus. Kalau mau pakai tombolnya ya kita harus ditekan. Satu yang unik adalah Watch GT Pro ini punya memori internal itu sampai 4 GB. So gue bisa masukin lagu secara offline dengan lebih banyak dan bisa muterin lagunya itu langsung dari smartwatch. Nah, di bagian kanan ada satu speaker yang suaranya menurut gue itu cukup keras ya untuk ukuran sebuah jam tangan. Jadi kalau misalkan kita lagi nggak bawa handphone, ada jam ini, kita bisa tetap dengerin musik. Speakernya nggak cuma buat dengerin lagu aja, tapi kalau misalnya ada notif masuk, otomatis itu juga bakal bunyi. Volume suaranya juga bisa diatur sesuka kita lah. Khusus buat nelpon, gue bisa nambahin sampai 10 kontak favorit yang bisa disimpan di dalam smartwatch ini. Jadi selanjutnya pas mau telepon nomor tadi itu bisa langsung dari jam tangan aja, tinggal pencet di sini. Kalau mau angkat telepon dari jam tangan juga bisa. Nah, yang ini nomor siapa aja ya bisa langsung diangkat tanpa perlu disimpan. Gitu. Jadi kalau misalkan ada nomor yang nggak dikenal, itu tetap bisa kita terima lewat jam tangan. Huawei Watch GT2 Pro adalah salah satu smartwatch dengan fitur olahraga yang cukup lengkap. Ya bisa dibilang malah lengkap banget ya, ada lebih dari 100 tipe olahraga yang bisa di-track sama jamnya. Olahraga khusus yang cukup aneh ya, kayak main ski, snowboarding, atau main golf itu bahkan juga ada di sini disediain. Nah, buat data sharing, sayangnya smartwatch ini cuma bisa share data ke Google Fit sama MyFitnessPal aja. Semoga ke depannya ada opsi buat share ke Strava, Relief, ataupun lebih banyak layanan olahraga yang lainnya. Smartwatch ini juga udah built-in GPS, otomatis track yang udah kita lewatin itu bakalan terekam langsung dari jamnya. So, kalau misalnya nanti kita kayak tersesat ya atau nyasar ya, paling nggak kita tahu kemana arah jalan pulangnya. Fitur tracking ini cukup penting terutama buat olahraga di alam bebas ya, kayak main ski, selancar, bahkan juga termasuk buat hiking atau manjat-manjat gunung. Nah, ngomong-ngomong soal hiking, ada dua fitur penting yang sebenarnya ini cukup berguna dan jarang banget ada di smartwatch sekelasnya. Fitur ini adalah barometer dan altimeter. Buat penggiat alam bebas, barometer dirasa itu penting karena bisa ngukur
tekanan udara sekitar. Jadi cuaca itu bakal bisa diprediksi dengan lebih akurat. Sedangkan kalau altimeter fungsinya buat ukur ketinggian suatu tempat ya. Jadi kalau misalnya kita lagi di gunung tapi kita nggak tahu ada di ketinggian berapa, ya udah nggak usah ribet, bisa langsung lihat dari jam karena itu bakal muncul angka ketinggiannya dengan cukup presisi. Fitur kesehatan di Watch GT2 Pro menurut gua upgrade-nya nggak terlalu banyak, cuma buat deteksi sesuatu sekarang emang lebih cepat ya, kayak misalnya deteksi detak jantung, terus ngecek kadar oksigen di dalam darah atau SpO2 dan lain-lain. Pokoknya intinya semuanya jadi lebih cepat. Kalau buat sleep monitoring, Watch GT2 Pro masih pakai Huawei TrueSleep 2.0. Kualitas tidur kita setiap harinya bakal kerekam dan ketahuan apa yang kurang ataupun apa yang lebih. Setiap poinnya juga punya keterangan masing-masing dan cara mengatasi kekurangan tersebut. Fitur standar smartwatch kayak atur timer, alarm, baca notif, sampai keterangan cuaca juga tetap ada di Watch GT2 Pro. Ngubah jam jadi shutter kamera itu bisa, jadi center juga bisa. Nah, kalau mau ganti tampilan jam alias watch face, nah ini menarik. Huawei udah nyediain nggak cuman puluhan ya, tapi ratusan watch face gratis yang bisa dicoba. Bisa pilih langsung dari jamnya atau bisa juga dari aplikasi Huawei Health di HP. Gua saranin sih dari apps aja ya, karena pilihannya itu lebih banyak dan juga nggak ribet kan, daripada harus memilih langsung dari jamnya. Buat daya tahan baterainya, gua sama sekali nggak komplain karena selama gua nyoba produknya si Huawei ya, kayak smartwatch, smartphone dan lain-lain, tablet juga ya, itu rata-rata punya daya tahan baterai yang panjang. Huawei Watch GT2 Pro punya baterai 455 mAh yang diklaim bisa tahan sampai 2 minggu dengan pemakaian standar. Waktu gua cobain sendiri ya dari awal pakai, kalau nggak salah itu kemarin hari Senin ya, sampai dengan gua syuting di hari Jumat, itu baterainya masih sisa di atas 60%. Pemakaian gua itu bisa dibilang aktif ya, karena notif juga nyala terus. Sesekali gua pakai juga buat tracking olahraga dan kadang-kadang ada juga nih telepon langsung dari jam tangan. So oke deh, kayaknya segitu aja ya sharing pengalaman gua selama pakai Watch GT2 Pro ini. Overall sih gue cukup puas pakai jam tangan ini. Kalau buat yang nanyain harga, di Indonesia Watch GT2 Pro dijual dengan harga 4,3 juta. Nah, pertanyaannya apakah worth it buat dibeli? Menurut gua sih worth it aja, karena smartwatch ini nawarin desain, aduh ini oke banget desainnya ya, dan material khas jam mahal. Fitur-fitur olahraga dan kesehatan juga termasuk lengkap. Sama yang penting sih ini ya, daya tahan baterainya ini awet banget.